Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian, ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa bab sebelum bacaan Injil hari ini, Matius bab 10 ayat 5-8, kita membaca bagaimana Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Namun sekarang kita lihat bahwa para murid tidak dapat menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Mereka terkejut dan mungkin merasa malu. Mereka bertanya kepada Yesus secara privat, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Matius bab 17 ayat 19. Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu." Matius bab 17 ayat 20. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jawabannya dapat dijelaskan secara sederhana, apalagi jika kita membandingkannya dengan Injil Lukas bab 10 ayat 17-20, yakni bahwa para murid telah membiarkan upaya penyembuhan mereka dengan sekadar mengandalkan kekuatan manusiawi mereka, seakan-akan mereka kehilangan kontak dengan Allah sebagai sumber segalanya. Sebenarnya, justru berdasarkan kuat kuasa Allah, mereka menjadi mampu melakukan penyembuhan. Artinya, mereka memperkenankan Allah berkarya melalui diri mereka. Namun memang selalu saja ada bahaya untuk berpikir akulah yang melakukannya, bukannya Allah yang melakukan hal-hal hebat. Para murid sangat mungkin telah terjatuh ke dalam perangkap yang demikian. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini,
Yesus mengingatkan kita sekalian akan bahaya dari sikap seperti para murid yang terlalu mengandalkan kemampuan manusiawi. Ketika para murid pulang dari salah satu perjalanan misi pewartaan mereka mengatakan, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lukas bab 10 ayat 17. Kita harus senantiasa mengingat bahwa kesombongan adalah sebuah perangkap yang besar dan lebar. Karena itu Yesus berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Lukas bab 10 ayat 20. Artinya, kita seharusnya bersukacita karena Allah mengasihi kita dan memilih untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara-saudari kita melalui diri kita. Kita juga tidak pernah boleh lupa bahwa kuat kuasa di sekeliling adalah Allah. Inilah arti sesungguhnya dari iman, yakni tetap berkontak dengan Allah. Allah lah yang selalu memegang komando. Dengan segala kerendahan hati, mestinya kita mengakui bahwa segala pekerjaan saya hanyalah berarti sepanjang saya memperkenankan Allah untuk melakukannya melalui diri saya. Dalam hidup saya harus senantiasa memperkenankan Allah sebagai Allah. Dalam artian tertentu, inilah iman dan inilah kuasa yang mengerjakan segala tanda heran. Maka perlu kita merenungkan apa yang ditulis oleh Santo Paulus. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus bab 1 ayat 26 sampai 29. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menyampaikan sabda-Mu kepada kami melalui Dia yang sampai wafat selalu memuliakan nama-Mu dan mewujudkan kedamaian-Mu. Kami mohon semoga hidup, wafat, dan kebangkitan-Nya mendatangkan berkat bagi kami sekalian, dan semoga kami dengan tabah dan mantap menyongsong kejadian-kejadian pada masa mendatang dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.